Setelah mengalahkan Australia 1-0, Indonesia membantai Jordania 4-1. Kemenangan itu membawa Indonesia menembus 8 besar Piala Asia. Padahal, sejak Piala Asia U23 digelar, Indonesia selalu gagal di babak kualifikasi. Kemenangan atas Jordania sekaligus mengukir sejarah baru menembus perempat final. Di perempat final nanti, kita akan berhadapan dengan salah satu raksasa sepak bola Asia, Korea Selatan. Belakangan, sepak bola Indonesia memang mulai bergerak lebih baik, apalagi setelah Sintayong menjadi pelatih. Banyak sekali kemajuan dari cara bermain, taktik, strategi, fisik, dan yang paling penting adalah mental. Mengalahkan Australia dan Jordania harusnya tidak terlalu mengejutkan, karena momentumnya sudah terlihat saat kita mengalahkan Vietnam secara beruntun kandang tandang dalam kualifikasi Piala Dunia. Secara tidak langsung, kita sudah menjadi kekuatan yang mulai diperhitungkan di Asia Tenggara. Dan memang, sebagai negara dengan populasi terbanyak di Asia Tenggara, sekaligus penggemar bola paling ramai, sepak bola Indonesia sudah seharusnya berbicara banyak di level ASEAN. Justru apabila sepak bola kita nihil prestasi, maka itu patut dipertanyakan. Sudah saatnya sepak bola Indonesia keluar dari kehinaan-kehinaannya. Karena berdasarkan data dari Transfermarkt, Liga 1 Indonesia tercatat sebagai liga sepak bola dengan valuasi tertinggi di Asia Tenggara yang diestimasikan mencapai 1,30 triliun, disusul Thailand, Singapura, dan Vietnam. Dari nilai itu saja, maka sepatutnya kualitas tim nasional kita juga harus lebih baik. Erick Thohir, ketua federasi saat ini, sangat paham Liga Indonesia itu memiliki prospek yang cerah. Penggemarnya banyak, loyal dan militan, tapi kualitas liga masih perlu perbaikan. Anehnya, dia fokus dengan pembinaan di tim nasional. Strateginya brilian, karena dia tahu sepak bola dengan membawa nama negara, efeknya luar biasa. Jika prestasi tim nasional bagus, maka dukungan dari masyarakat juga besar. Dari situ pintu masuknya, dia akan sukses membenahi kompetisi domestik dengan dukungan banyak pihak. Erick Thohir ini juga bukan orang baru di dunia bola. Reputasinya reputasi internasional. Dia pernah mengurus Inter Milan dan DC United, serta beberapa klub lokal. Singkatnya, Erick Thohir tahu bola, dia tahu filosofinya, dia tahu marketnya, dan dia tahu arahnya mau kemana. Liga domestik pasti akan lebih baik dari yang sudah-sudah. Selain Sintayong dan Erick Thohir, kebijakan naturalisasi pemain-pemain keturunan Indonesia harus diakui salah satu turning point. Terlepas dari pro kontranya, naturalisasi bisa dibilang sukses karena prestasinya membuktikan itu. Yang juga patut kita catat, kebijakan naturalisasi di Indonesia ini tidak asal-asalan. Semua diperhitungkan dari sisi darah keturunan dan juga usia. Rata-rata pemainnya harus memiliki darah Indonesia atau minimal terafiliasi dengan Indonesia. Dan hitungan usia mereka juga tentang usia yang masih kompetitif. Bukan kebetulan Belanda menjadi negara penyumbang pemain-pemain naturalisasi di tim nasional. Banyak kritikan terkait ini. Padahal hampir semua negara-negara di dunia melakukan hal yang sama. Coba lihat tim nasional Prancis ketika jadi semifinalis Piala Dunia. Hampir 80% pemainnya adalah keturunan Afrika, bahkan tidak ada hubungannya dengan Prancis sama sekali. Memang ini beda konteks, tapi cukup relate. Banyak pemain berdarah Belanda masuk dalam tim nasional, bukan berarti tim nasional kita, tim nasional Hindia Belanda, atau Netherlands East Indies. Belanda Indonesia itu hubungannya complicated. Jika kita bicara hubungan Indonesia-Belanda, kita bicara sejarah panjang yang melibatkan pertalian emosional dan itu rumit. Memang, di level pemerintah, khususnya pemerintah Indonesia, dari sejak Orde Lama telah berusaha menghapus sisa-sisa kolonial dan pengaruh Belanda dalam sistem sosial masyarakat kita. Hasilnya, generasi kita sudah tidak lagi relate sama Belanda. Apalagi yang anak-anak sekarang, Gen Z dan milenial.
Belanda hanya kita tahu dari buku-buku sejarah. Kita tidak punya ikatan emosional dengan Belanda, karena memang itu sengaja dibangun oleh sistem. Kita tidak mempelajari bahasa Belanda. Kita tidak mempraktekkan kurikulum Belanda. Kita berusaha sepenuhnya keluar dari sisa-sisa sejarah kolonial. Dalam semua aspek, kita tidak lagi relate sama Belanda. Situasi itu berbeda di negeri Belanda, khususnya di level individu atau mereka-mereka yang memiliki keturunan Indonesia dari kakek nenek yang setiap hari bicara tentang tanah kelahirannya, yang masih selalu setia memasak makanan Indonesia sambil bercerita tentang kenangan mereka di negara ini. Dalam banyak hal, orang tua itu masih memiliki sentimen romantis dengan Indonesia, dan itu diwariskan dari generasi ke generasi. Beberapa pemain naturalisasi adalah generasi ketiga dari orang tua berdarah Indonesia. Dibandingkan kita di Indonesia, mereka itu masih sangat relate dengan negara ini. Jadi, terlepas dari pilihan politik kakek nenek mereka di masa lalu, faktanya individu-individu itu berdarah Indonesia dan mereka layak untuk membela tim nasional sepak bola tanah air leluhurnya. Negara juga sudah mulai paham bagaimana pengaruh sepak bola dan mereka akan melakukan semua cara untuk memuaskan dahaga gelar masyarakat Indonesia. Naturalisasi, bonus, dan dukungan politik diberikan. Sedikit banyak, sepak bola juga berkorelasi dengan kepentingan nasional. Jika mau jujur, Indonesia sebenarnya terbilang terlambat dalam urusan bola. Carut-marutnya kepengurusan di federasi menjadi salah satu faktor penghambat kemajuan kita. Untungnya, para pengambil kebijakan di Republik ini sudah mulai sadar bahwa sepak bola bukan sekedar olahraga. Lebih dari itu, sepak bola bisa menjadi kekuatan soft diplomacy. Sepak bola bahkan dapat berfungsi sebagai nation branding. Argentina dan Brazil contohnya. Secara ekonomi, negara-negara itu tidak lebih baik daripada kita. Bahkan jika kita bicara geopolitik, peran dan kedudukan strategis dalam politik internasional, Brazil dan Argentina itu biasa-biasa saja. Tapi jika kita bicara bola, dua negara itu adalah negara adidaya. Mereka adalah negara-negara superpowernya sepak bola. Idealnya, bola itu memang harusnya jauh dari politik, tapi kenyataannya susah dipisahkan dari politik. Karena sepak bola sangat mampu menaikkan reputasi, elektabilitas, dan dukungan. Kakak Kaladze, Hakan Syukur, Sol Campbell, beberapa mantan atlet yang terjun ke politik. Bahkan Joshua, setelah pensiun dari bola, dia masuk dunia politik dan akhirnya terpilih sebagai presiden Liberia. Sepak bola adalah olahraga sejuta umat, disukai banyak orang, dan juga dapat diakses dengan gampang di semua level masyarakat. Tidak seperti olahraga tenis, bowling, atau golf. Sepak bola itu lebih merakyat, bisa dibilang berbiaya murah, namun sangat mewah, dan memiliki efek yang luar biasa. Karena sepak bola dalam banyak hal bisa menumbuhkan semangat nasionalisme. Jangan heran, fans-fans bola itu sangat fanatik, garis keras, dan loyal. Sepak bola juga bisa menjadi simbol perjuangan. Lihat bagaimana perjuangan kemerdekaan Catalonia yang diwakilkan oleh Barcelona, atau rivalitas Rangers yang pro-Inggris versus Celtic yang pro-Irlandia di Liga Skotlandia. Ada juga rivalitas kelas pekerja dan burjuasi dalam derby AS Roma Lazio. Bola memang luar biasa. Barangkali dengan memperbaiki kualitas tim nasional sepak bola kita, justru akan meningkatkan rasa cinta tanah air, khususnya anak-anak muda. Dengan sepak bola, kita bisa mengeliminir separatisme. Kenapa tidak? Sepak bola itu punya pengaruh besar di semua sektor, apalagi secara ekonomi. Implikasi keuangan sepak bola sangat luas, dari akar rumput hingga liga profesional. Sepak bola menghasilkan ratusan miliar pendapatan, merangsang penciptaan lapangan kerja, dan bahkan bisa mempengaruhi kebijakan ekonomi negara. Ambil contoh, ledakan ekonomi yang dialami kota-kota tuan rumah selama turnamen besar, seperti Piala Dunia, Piala Eropa, Liga Champions. Acara-acara ini tidak hanya tentang tontonan olahraga, namun itu adalah magnet bagi pariwisata, perhotelan,
dan retail, memberikan dorongan signifikan terhadap ekonomi lokal. Contoh di Indonesia, pada tahun 2023, pertandingan persahabatan antara Indonesia melawan Argentina menghasilkan perputaran uang sekitar 1 triliun berdasarkan riset Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Hasil itu berdampak pada penciptaan produk domestik bruto senilai 495 miliar, padahal hanya 1 hari pertandingan. Ekonomi dalam sepak bola bukan saja tentang merchandise, tiket atau sponsor, tapi lebih dari itu, sepak bola juga soal prestis. Dengan sepak bola, kita mengabarkan kepada dunia bahwa negara kita kompetitif, negara kita aman, damai, negara kita berkelas. Para sponsor akan melihat, para pemilik modal akan tertarik. Itulah namanya nation branding. Sepak bola bahkan bisa memoles citra menjadi lebih baik. Apakah kalian tahu bahwa tingkat kemiskinan di Argentina sudah mencapai 57% dari total populasinya? Atau Brazil yang memiliki tingkat kriminalitas tinggi dengan sepertiga dari populasinya digolongkan sebagai masyarakat miskin. Tapi, adakah yang berani mengatakan negara mereka negara miskin? Jika kita bandingkan dengan gaji Lionel Messi atau Neymar yang mencapai miliaran dolar. Begitulah sepak bola mampu mengangkat citra dan menutupi sisi gelap negara. Atau, apakah ada yang tahu Pantai Gading? Berapa banyak orang yang tidak pernah tahu ada negara bernama Pantai Gading sebelum Didier Drogba menjadi striker tajam di Chelsea? Poinnya, sepak bola adalah soal citra. Sepak bola adalah nation branding. Sepak bola adalah salah satu senjata diplomasi terbaik. Sepak bola, jika dikelola dengan bijak, bisa menaikkan citra dan kedudukan strategis negara. Dengan masuk ke perempat final Piala Asia, berapa banyak televisi asing menyebut nama Indonesia? Apakah itu berpengaruh? Jelas iya. Ini memang masih awal, apalagi ini juga masih kompetisi level umur. Tapi kedepannya, semoga ini jadi standar bagi tim nasional kita. Sebagai negara besar, sudah saatnya kita keluar dari kehinaan-kehinaan di dunia sepak bola.